Hai guys, apa kabar kalian? Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita, Daily Netizen. Thank you ya buat kalian yang udah pada support sampai saat ini. Dan buat kalian yang belum pada subscribe, yuk di subscribe nih channel keren ini. Jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe di bawah kanan dan arahkan loncengnya biar bunyi. Yakuza. Siapa yang gak kenal gangster asal negeri Sakura ini? Nama besar Yakuza udah terdengar seantero negeri. Bahkan seluruh dunia udah tahu siapa itu Yakuza. Mungkin di benak kalian udah pada melekat nih ketika lo semua tuh dengar nama Yakuza. Udah pasti tuh di pikiran lo semua organisasi kriminal yang ada di Jepang dan sangat besar, bahkan terbesar di Jepang. Juga uniknya, lo pasti udah akan kenalin setiap anggota Yakuza yang dimana mereka mempunyai ciri khas body painting atau kita lebih kenal dengan nama tato sekujur badan dan warna-warni tatonya. Keren-keren sih menurut gue. Ya itu sih yang kalau gue lihat di film-film. Kalian juga gitu kan pasti kan sering nonton film Jepang ketika ada gangster yang tatoan. Wah itu Yakuza. Di episode kali ini nih guys, gue mau cerita tentang salah satu bos Yakuza yang sudah pensiun. Ya, gue gak yakin sih ketika orang udah bergabung di suatu organisasi yang sangat besar, apalagi itu sekelas Yakuza ya. Ya, bisa apa ya keluar dari organisasi tersebut tanpa syarat? Oke, nanti kita bahas. Kalau menurut gua secara orang yang nggak ngerti apa-apa tentang Yakuza sih, yang cuman benchmarknya dari film-film, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi oke lah, kita coba nih, kita lihat ceritanya. Bos Yakuza yang pensiun bernama Sugawara Ushio. Beliau adalah mantan anggota Yakuza dan sekaligus mantan bos besar Yakuza. Sugawara telah bergabung dengan organisasi Yakuza tersebut kurang lebih 20 tahun guys. Kalau menurut mantan bos Yakuza ini nih guys, katanya gak semua kesan yang ada di film-film mengenai Yakuza itu benar. Gak semuanya, artinya tuh gak semuanya benar. Sugawara mengatakan kebanyakan yang di-highlight di film itu terlalu dilebih-lebihkan atau hyperbola. Make sense sih menurut gue. Namanya juga film ya. Kalau nggak dilebih-lebihin atau dibumbu-bumbuin kurang sedep. Tapi ada juga film yang diangkat based on true story. Ya walaupun juga pasti ada bumbu-bumbunya juga lah. Namun Sugawara nggak memungkiri nih guys, kalau banyak yang mengatakan kalau Yakuza tuh identik dengan pembunuhan, penyiksaan, perkelahian, atau tawuran antar geng. Nah, Sugawara nggak memungkiri hal tersebut memang suka ada dan memang nyata. Nah, artinya yang di film sih ya mungkin bumbunya ya tipis-tipis. Sugawara bergabung ke dalam organisasi Yakuza ini nih guys pada tahun 1995. Alasan Sugawara bergabung kepada Yakuza karena pada saat itu bisnis milik Sugawara sedang terpuruk atau diambang kebangkrutan nih guys. Jadi Sugawara memutuskan untuk bergabung ke dalam organisasi Yakuza dengan harapan dapat memperbaiki bisnis miliknya yang dimana pada saat itu sudah diambang kebangkrutan. Dan Sugawara pada saat itu pun sudah merasa depresi, seperti menemui jalan buntu di depannya. Dan terbesit di benaknya, satu-satunya jalan untuk memperbaiki semua ini adalah bergabung dengan Yakuza, yang dianggapnya merupakan suatu jawaban dan sekaligus jalan pintas untuk menyelamatkan bisnisnya dan keluarganya. Gue jadi keinget nih guys sama salah satu film di Netflix yang judulnya tuh Naked Director. Di film itu juga menceritakan hal yang mirip banget dengan cerita Sugawara. Artinya ada salah satu scene yang mengangkat tentang Yakuza di film itu. Dan si tokoh utamanya ini terbelit hutang dan
ingin menyelamatkan bisnisnya dan dia memutuskan untuk meminjam dana kepada Yakuza dengan bunga yang sangat tinggi. Ketika dia nggak mampu untuk membayar bunganya, dia akan dikejar-kejar sama Yakuza. Balik lagi nih guys ke ceritanya. Sugawara mengatakan kalau Yakuza itu sebenarnya merupakan organisasi para pebisnis, ujar Sugawara. Tapi yang perlu di-highlight nih, kebanyakan dari bisnis Yakuza itu ada di jalur ilegal guys. Walaupun kalau menurut Sugawara, Yakuza itu nggak seseram di film guys. Tapi memang kekerasan dalam kelompok Yakuza itu memang benar-benar ada. Dan Sugawara pun membenarkan hal tersebut. Tentunya dia juga membenarkan kalau ancaman seperti pembunuhan itu sangat nyata di dalam Yakuza. Bahkan nih guys, Sugawara sendiri pada awal-awal bergabung ke dalam Yakuza, dia juga pernah mendapatkan ancaman pembunuhan. Yang menarik nih guys, kalau gue denger cerita tentang Yakuza, ada tradisi atau kebiasaan dari Yakuza yang sering memotong jari tangan anggotanya. Fungsinya apa ya? Nah, kalau gue baca-baca, fungsi dari memotong jari tangan tersebut adalah untuk menebus dosanya atau kesalahan yang udah dibuat oleh anggotanya. Jadi, setiap anggota yang melakukan kesalahan, apalagi kalau kesalahannya sangat besar ya, untuk meyakinkan dia nggak akan mengulangi kesalahan yang sama dan membuktikan bahwa dia masih loyal terhadap Yakuza, sang anggota pun harus berani memotong jari tangannya sebagai tanda pembuktian kalau dia nggak akan mengulangi hal yang sama dan dia masih loyal terhadap Yakuza. Dan itu adalah tradisi Yakuza sampai saat ini. Sugawara pun juga bilang nih guys, kalau dia juga pernah memotong jari kelingkingnya untuk menebus kesalahan yang pernah dia buat. Jadi dia harus rela mengorbankan jari tangannya untuk menebus kesalahan dan dosa-dosanya dia. Nah, menjawab keraguan gue ya guys yang tadi di awal, kalau gue bilang tuh keluar dari Yakuza itu nggak mungkin ya. Nah, di sini Sugawara pun bercerita, menurut dia kalau mau keluar dari organisasi Yakuza itu nggak sulit dan nggak akan dipersulit. Bener nggak ya? Ini menurut Sugawara, dia keluar ya tinggal minta izin ke dalam organisasi kalau saya mau pensiun dan saya tidak aktif lagi di dalam organisasi. Ya dia langsung mengajukan dan hal tersebut dilakukan tanpa ada syarat apapun dari organisasi Yakuza, ujar dia. Tapi nih guys, kalau gue nonton di film-film, nggak sesimpel itu sih. Lo keluar dari Yakuza itu ya lo bakal diteror sama Yakuza lain. Itu kalau kata film. Gue juga nggak ngerti sih di dalam tubuh Yakuza itu seperti apa. Bahkan nih kalau lo sampai membocorkan informasi tentang Yakuza, lo bakal dibunuh. Sampai keluarga lo pun juga akan diserang. Ya gue sih nggak tahu ya, itu cuma kacamata gue sebatas film. Tapi kalau menurut Sugawara, hal itu nggak benar. Ya buktinya dia udah keluar dari Yakuza tanpa syarat apapun. Tapi ya gue masih ngeganjal aja sih rasanya. Kayak gak mungkin banget ya bergabung jadi anggota gangster terus bisa keluar seenaknya tanpa ada syarat apapun. Ya belum sampai ya ilmu gue kesana. Sebenarnya masih banyak banget nih yang gue mau ulas tentang Yakuza nih guys. Mungkin gue akan cerita lagi nih tentang Yakuza dari sisi-sisi lainnya ya guys ya, di episode mendatang atau episode berikutnya. Oke guys, thank you ya udah nonton channel gue sampai selesai. Thanks berat banget nih buat supportnya kalian sampai saat ini, udah ngedukung kami. Semoga channel ini bisa terus berkembang ya guys, doain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.